Sahabat Live, pernahkah kita merasa pegal setelah seharian memakai sepatu hak tinggi? Memang, heels bisa bikin penampilan lebih elegan dan percaya diri. Tapi tahukah kita kalau di balik keindahannya ada resiko kesehatan yang mengintai? Dari nyeri kaki hingga gangguan tulang belakang, efeknya bisa lebih serius dari yang kita kira. Lantas, bagaimana cara tetap tampil stylish tanpa mengorbankan kesehatan kita? Mari kita pelajari lebih banyak di Live. Live in Fullness to Eternity. Tujuh bahaya memakai sepatu hak tinggi dan tips cara atasinya. Sepatu hak tinggi telah jadi bagian penting dalam dunia fashion wanita tentunya. Sepatu ini sering dianggap sebagai simbol keanggunan, feminitas, dan status sosial. Bahkan ada beberapa jenis pekerjaan yang mengharuskan wanita untuk menggunakan sepatu hak tinggi saat bekerja. Namun sahabat Live, di balik keindahannya, sepatu hak tinggi ternyata menyimpan berbagai resiko kesehatan yang serius, terutama jika digunakan secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang. Lantas, apa saja dampak negatifnya dan bagaimana cara sahabat Live atau pecinta sepatu hak tinggi bisa tetap jaga keseimbangannya antara fashion dan kesehatan? Yang pertama, nyeri dan perubahan struktur kaki. Benar, awalnya pasti baik-baik saja. Tapi kalau digunakan terlalu sering dan dalam waktu yang lama, sepatu hak tinggi secara terus-menerus bisa sebabkan perubahan struktural pada kaki kita dan sebabkan berbagai kondisi yang menyakitkan. Jadi ketika sahabat Live mengenakan sepatu hak tinggi ini, distribusi berat badan tubuh kita pasti akan berubah secara signifikan. Dengan sekitar 70 hingga 80% berat badan kita akan tertumpuk pada bagian depan kaki kita. Penyebabnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Barnes pada tahun 2016 tunjukkan bahwa penggunaan sepatu hak tinggi secara rutin berhubungan erat dengan peningkatan resiko hallux valgus atau kita sebut bunion, yaitu kondisi di mana jempol kaki kita terlihat mulai mengarah ke jari kaki lainnya, sebabkan tonjolan tulang yang menyakitkan di sisi kaki. Selain itu sahabat Live, sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Food and Ankle Research pada tahun 2018 temukan bahwa penggunaan sepatu hak tinggi jangka panjang bisa alami penebalan kulit yang tidak normal atau kalus dan kapalan pada area kaki yang menerima tekanan berlebih. Lalu tekanan yang tidak merata ini juga nantinya bisa sebabkan neuroma morton di mana jaringan di sekitar saraf di antara jari-jari kaki menebal. Bisa sebabkan nyeri, kesemutan, dan mati rasa sahabat Live. Untuk atasi atau cegah ini terjadi, pertama silakan sahabat Live gunakan bantalan depan kaki atau metatarsal pads. Ini adalah bantalan silikon atau gel yang diletakkan di bagian depan sepatu kita yang bisa bantu distribusikan tekanan secara lebih merata dan kurangi nyeri pada area ini. Selain itu, sahabat Live bisa juga lakukan latihan penguatan kaki, di mana sahabat Live bisa lakukan seperti mengambil kelereng dengan jari kaki atau menggulung handuk dengan jari kaki, dapat memperkuat otot-otot intrinsik kaki kita, yang nantinya bisa tingkatkan stabilitas dan kurangi resiko deformitas. Berikut, sahabat Live juga bisa lakukan terapi dingin. Caranya, sahabat Live bisa mengkompres kaki kita dengan es selama 15 hingga 20 menit setelah kita gunakan sepatu hak tinggi yang lama. Ini terbukti bisa bantu kurangi peradangan dan nyerinya. Yang kedua adalah masalah pergelangan kaki dan resiko cedera. Sahabat Live, tak bisa disangkal, penggunaan sepatu hak tinggi ini bisa tingkatkan ketidakstabilan pergelangan kaki kita dan secara signifikan tingkatkan resiko cedera seperti keseleo dan patah tulang. Penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Clinical Practice pada tahun 2015 temukan bahwa penggunaan sepatu hak tinggi bisa beresiko 2 kali lipat alami keseleo pergelangan kaki dibanding dengan
dengan penggunaan sepatu datar, sahabat Life. Sebuah studi biomekanik yang dilakukan oleh Foster dan kawan-kawan di tahun 2019 juga mengungkapkan bahwa saat kita kenakan sepatu hak tinggi, sudut inversi pergelangan kaki kita, di mana gerakan yang biasanya terjadi saat keseleo ini bisa meningkat secara signifikan, terutama saat berjalan di permukaan yang tidak rata tentunya. Selain itu, penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Applied Biomechanics sebut bahwa penggunaan sepatu hak tinggi jangka panjang bisa buat sahabat Life mengalami penurunan propriosepsi, kesadaran posisi tubuh yang bisa tingkatkan resiko kita jatuh dan cedera. Cara cegah atau atasinya, sahabat Life bisa mulai dengan lakukan latihan keseimbangan. Mari berlatih berdiri dengan satu kaki, berjalan dalam garis lurus, atau bisa juga kita gunakan papan keseimbangan yang bisa bantu tingkatkan stabilitas pergelangan kaki kita dan kurangi resiko cedera. Sahabat Life juga bisa perkuat otot pergelangan kaki kita dengan latihan seperti dorsiflexion dan plantar flexion dengan resistance band. Ini terbukti bisa bantu perkuat otot-otot di sekitar pergelangan kaki kita. Bisa tingkatkan stabilitas dan kurangi resiko keseleo. Lalu jangan lupa juga, mari Sobat Life pilih model sepatu dengan bagian hak sepatunya miliki tumpuan yang lebih besar. Dengan begitu, ini bisa berikan dasar yang lebih stabil dibandingkan dengan model stiletto atau model hak tinggi yang tajam, sehingga bisa kurangi resiko keseleo dan jatuh tentunya. Yang ketiga adalah nyeri lutut dan peningkatan resiko osteoartritis. Nah, sekarang kita makin naik sahabat Life. Nah, sepatu hak tinggi secara signifikan ternyata bisa pengaruhi biomekanika lutut kita, yang jadi bisa sebabkan nyeri dan masalah jangka panjang seperti osteoartritis. Sebuah penelitian groundbreaking yang diterbitkan dalam The Lancet pada tahun 2017, mereka tunjukkan bahwa penggunaan sepatu hak tinggi secara rutin ini bisa tingkatkan tekanan pada sendi patella femoral, sendi yang ada di antara tempurung lutut kita dan femur kita, hingga 23% dibandingkan dengan sepatu datar, sahabat Life. Nah, studi oleh Harvard Medical School pada tahun 2016 juga sepakat bahwa penggunaan sepatu hak tinggi secara signifikan bisa tingkatkan momen aduksi lutut atau KAM. Ini adalah suatu indikator kunci stres pada kompartemen medial lutut kita, yang juga adalah faktor resiko yang diketahui untuk pengembangan dan perkembangan osteoartritis lutut. Lagi, penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Orthopedic Research pada tahun 2019 temukan bahwa tekanan pada lutut kita bisa naik hingga 26% dengan sepatu hak tinggi 5 cm dan meningkat hingga 48% dengan sepatu hak tinggi 9 cm. Untuk itu, cara atasi atau cegahnya adalah sahabat Life silakan lakukan latihan penguatan otot quadriceps dan hamstring. Dengan ini bisa buat atau perkuat otot-otot di sekitar lutut kita, yang nantinya bisa bantu dukung sendi lutut kita dan kurangi tekanan pada kartilago artikular kita. Sahabat Life juga bisa lakukan terapi panas dan dingin. Kita mulai dengan terapkan terapi panas sebelum aktivitas dan terapi dingin setelah aktivitas. Dengan begitu, katanya ini bisa bantu mengelola nyeri dan peradangan pada lutut kita. Berikutnya, tentunya akan lebih baik jika kita bisa pertimbangkan sepatu dengan hak yang lebih rendah. Karena penelitian tunjukkan bahwa dengan kita turunkan tingkat hak sepatu kita dari 9 cm menjadi 5 cm saja, ini bisa kurangi tekanan pada lutut hingga 22%. Ini akan sangat menolong khususnya bagi kita yang memiliki tubuh dengan berat badan yang lebih dari BMI kita. Yang keempat adalah nyeri
punggung bawah dan masalah postur. Sahabat Life, sekarang kita lebih naik lagi, di mana penggunaan sepatu hak tinggi secara signifikan bisa pengaruhi postur tubuh kita juga, terutama tulang belakang kita yang nantinya bisa sebabkan nyeri punggung bawah kronis. Nah, kok bisa ya pakai sepatu tinggi bisa sebabkan nyeri punggung bahkan masalah postur tubuh kita? Jadi ketika sahabat live kenakan sepatu hak tinggi, pusat gravitasi tubuh kita ini otomatis bergeser ke depan. Yang jadinya bisa sebabkan peningkatan lordosis lumbar kita. Ini adalah lengkungan tulang belakang kita bagian bawah. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam European Spine Journal pada tahun 2018 menemukan bahwa penggunaan sepatu hak tinggi selama lebih dari 4 jam sehari berhubungan dengan peningkatan resiko nyeri punggung bawah sebesar 47% dibandingkan dengan penggunaan sepatu datar. Lagi oleh penelitian dari Department of Physical Therapy University of Delaware pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sepatu hak tinggi mengubah aktivasi otot paravertebral dan menghasilkan peningkatan tekanan pada diskus intervertebralis lumbar kita. Ini bisa nantinya buat terjadinya degenerasi diskus prematur. Selain itu, studi longitudinal yang dilakukan oleh Mens dan kawan-kawan selama 10 tahun, mereka temukan bahwa ternyata benar ada hubungan yang signifikan antara penggunaan sepatu hak tinggi jangka panjang dan peningkatan kejadian prolaps diskus intervertebralis tubuh kita, sahabat live. Untuk itu, tips cara cegah atau atasinya adalah dengan kita lakukan latihan penguatan core. Jadi latihan ini berfokus pada otot-otot perut dan punggung bawah kita. Yang nantinya ini bisa bantu tingkatkan stabilitas tulang belakang kita dan kurangi beban pada diskus intervertebralis kita. Berikutnya, sahabat life juga bisa lakukan peregangan otot iliopsoas. Karena secara otomatis penggunaan sepatu hak tinggi ini bisa sebabkan kepemendekan dari otot iliopsoas ini. Otot yang menyambung tulang belakang dengan ekstremitas bawah kita. Dengan lakukan peregangan otot ini bisa bantu tingkatkan lordosis lumbar kita. Yang artinya akan ada peregangan reguler yang nanti bisa bantu atasi masalah ini. Upaya berikutnya sahabat life bisa lakukan terapi manual, di mana sahabat life bisa lakukan teknik seperti manipulasi tulang belakang, mobilisasi jaringan lunak, dan pijat terapeutik. Ini bisa bantu kurangi nyeri dan tingkatkan fungsi pada individu dengan nyeri punggung bawah terkait penggunaan sepatu hak tinggi ini. Yang kelima adalah perubahan pola jalan dan efisiensi energi. Tak bisa disangkal sahabat live, sepatu hak tinggi secara signifikan bisa mengubah pola jalan alami dan turunkan efisiensi energi selama berjalan. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Electromyography and Kinesiology pada tahun 2016 menemukan bahwa penggunaan sepatu hak tinggi bisa sebabkan langkah kita jadi lebih pendek, tingkatkan rotasi pelvis kita, dan keterlibatan otot yang lebih besar selama fase stance dari siklus guide. Nah, selain itu, tahukah sahabat live bahwa dengan kita berjalan dengan sepatu hak tinggi, ini bisa tingkatkan konsumsi oksigen kita hingga 23% dibandingkan dengan sepatu datar. Itu artinya bisa terjadi penurunan efisiensi energi yang signifikan ya sahabat live. Selain itu, penelitian jangka panjang yang dipublikasikan dalam Gait and Posture Journal disebut bahwa penggunaan sepatu hak tinggi jangka panjang bisa jadinya mengembangkan adaptasi permanen dalam pola jalan kita. Dan ini akan tetap ada bahkan ketika sahabat live berjalan tanpa alas kaki. Cara atasinya, mari sahabat live berlatih teknik berjalan yang benar. Coba kita fokus pada teknik berjalan dengan sepatu hak tinggi yang benar, termasuk menjaga postur tegak kita, mengambil langkah dari tumit ke jari kaki kita, dan menghindari mencondongkan tubuh terlalu jauh ke depan. Berikutnya, sahabat live juga bisa lakukan latihan mobilitas pinggul. Dengan kita lakukan ini bisa bantu mengkompensasi pembatasan pola jalan yang disebabkan oleh sepatu hak tinggi.
Terakhir, kita bisa coba lakukan rotasi antara sepatu dengan ketinggian hak yang berbeda. Artinya, mari bergantian menggunakan sepatu dengan ketinggian hak yang berbeda. Ini dipercaya bisa membantu cegah adaptasi permanen pada pola jalan kita. Yang keenam adalah masalah saraf perifer dan nyeri kronis. Sahabat Live, mau tidak mau, penggunaan sepatu hak tinggi secara rutin bisa sebabkan kompresi saraf perifer kita. Ini bisa buat kita bisa sampai alami nyeri kronis dan gangguan sensorik. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry pada tahun 2019 menemukan bahwa penggunaan atau sepatu hak tinggi jangka panjang ini memiliki peningkatan resiko meralgia parestetika, suatu kondisi yang ditandai dengan mati rasa, kesemutan, dan nyeri di bagian luar paha kita akibat kompresi saraf cutaneous femoralis lateral, sahabat Live. Bisa juga terjadi penurunan kecepatan konduksi saraf pada saraf tibialis dan peroneal pada wanita yang secara rutin menggunakan sepatu hak tinggi selama lebih dari 3 tahun dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selain itu, penelitian yang dipublikasikan dalam Pain Medicine Journal sebut adanya hubungan yang signifikan antara penggunaan sepatu hak tinggi dan neuroma interdigital atau Morton's neuroma. Ini adalah suatu kondisi yang buat kita bisa rasakan nyeri terbakar di dasar kaki kita akibat penebalan jaringan di sekitar saraf digital. Cara atasinya, mari sahabat Live lakukan latihan desensitisasi saraf. Caranya sahabat Live bisa lakukan seperti gliding dan tensioning saraf. Ini bisa bantu kurangi gejala kompresi saraf dan tingkatkan mobilitas saraf kita. Bisa juga sahabat Live lakukan terapi gabungan. Kita kombinasikan semua terapi fisik, terapi manual, dan elektroterapi. Ini telah terbukti efektif ya sahabat Live dalam kelola gejala neuropati perifer yang terkait dengan penggunaan sepatu hak tinggi ini. Terakhir, tentunya jangan lupa gunakan sepatu dengan bantalan yang cukup. Khususnya pastikan bantalan memadai harus di daerah metatarsal. Dengan begitu, ini bisa bantu kurangi tekanan pada saraf digital dan cegah neuroma Morton ini. Ketujuh, masalah vaskular dan varises. Sahabat Live, penggunaan sepatu hak tinggi jangka panjang bisa sebabkan gangguan sirkulasi dan tingkatkan resiko kondisi vaskular seperti varises. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Vascular Surgery pada tahun 2018 menemukan bahwa penggunaan sepatu hak tinggi secara rutin ternyata bisa hambat fungsi pompa otot betis kita, yang merupakan mekanisme penting untuk kembalinya darah vena dari kaki ke jantung kita. Menurut peneliti dari University of Manchester pada tahun 2019 juga ungkapkan bahwa tekanan vena di kaki kita bisa meningkatkan hingga 30% pada individu yang mengenakan sepatu hak tinggi 7 cm selama 6 jam. Ini bisa mempercepat perkembangan varises sahabat Live. Cara atasinya, disarankan sahabat Live lakukan latihan pompa betis. Dengan latihan ini bisa melibatkan fleksi plantar dan dorsi secara berulang hingga nantinya bisa tingkatkan fungsi pompa otot betis dan memfasilitasi aliran balik vena kita. Berikut, jangan lupa sahabat Live lakukan elevasi kaki secara teratur. Caranya mudah, sahabat Live tinggal angkat kaki di atas level jantung kita selama 15 hingga 20 menit beberapa kali sehari. Dengan begitu, ini bisa bantu kurangi pembengkakan dan meningkatnya drainase vena. Jangan lupa juga sahabat Live untuk pertimbangkan stocking kompresi medis. Dengan kita kenakan ini bisa bantu dukung vena di kaki kita dan jadinya bisa cegah pembengkakan serta perkembangan varises pada pengguna sepatu hak tinggi reguler. Jadi sahabat Live, sepatu hak tinggi tentu akan tetap populer. Namun penelitian menunjukkan resiko kesehatan signifikan dari penggunaan berlebihan sahabat Live. Masalah ini meliputi gangguan pada kaki, pergelangan kaki, postur, gaya berjalan, dan sirkulasi tubuh kita.
Untuk itu, bagi pecinta sepatu hak tinggi, jangan lupa untuk kita terapkan tips pencegahannya agar tentunya bisa meminimalkan resiko sambil tetap menikmati manfaat estetikanya. Ingat, sahabat live, pendekatan bijaksana kita yang menggabungkan latihan penguatan, pemilihan sepatu tepat, dan perawatan diri proaktif bisa menyeimbangkan fashion dan kesehatan. Tapi tentu profesional kesehatan menyarankan pembatasan penggunaan hak tinggi untuk secara khusus dan menghindari aktivitas berjalan jauh atau berdiri lama pasti akan sangat membantu. Demikianlah pembahasan kita, kiranya sahabat live terberkati. Jangan lupa like dan share video ini di YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama live. Live in fullness to eternity.